kali ini kita akan diperkenalkan dengan yang namanya air ketuban. Nah, saya yakin seluruh ibu di dunia ini tahu apa itu air ketuban. Namun saya kurang yakin ibu itu tahu apa fungsinya, terbuat dari apa, berapa volumenya. Nah, di video kali ini bersama saya Bidan Sari, kita akan bahas tuntas tentang air ketuban. Ikuti terus video ini sampai akhir ya. Oke, kita masuk ke yang pertama. Apa itu air ketuban? Nah, air ketuban yang disebut di medis ini juga amnion, cairan amnion, merupakan cairan yang melindungi dan menopang janin yang sedang bertumbuh dan berkembang di rahim ibu. Nah, yang terbentuk di hari ke-12 setelah pembuahan. Sekarang pertanyaan yang kedua, bagaimana warna air ketuban? Nah, warna air ketuban ini tidak jernih dan tidak kering. Bisa diibaratkan dengan air kelapa. Nah, air kelapa yang ditambahkan kuning sedikit aja. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, timbul lagi nih pertanyaan dalam hati, bagaimana baunya gitu ya kan? Nah, bau air ketuban ini nggak bisa diibaratkan dengan apa-apa ya. Namun bau air ketuban ini berbeda dengan seni atau air kencing ibu. Nah, kalau air kencing ibu yang keluar, dia seperti bau pesing. Nah, kalau air ketuban ini nggak bau pesing, dia wanginya atau aromanya itu khas. Jadi kita bisa jelas membedakan antara air kencing dan air ketuban ibu. Nah, sekarang timbul lagi pertanyaan, dari mana air ketuban terbentuk gitu ya kan? Air ketuban terbentuk pada awalnya dari ibu itu sendiri. Nah, kira-kira di minggu ke-20 cairan ketuban terbentuk sepenuhnya oleh urin janin. Nah, janin menelan air ketuban lalu mengeluarkannya atau mengekskresikannya menjadi urin. Begitu seterusnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar menjaga kestabilan volume air ketuban di kandungan ibu, karena air ketuban terlalu banyak ataupun terlalu sedikit itu dapat berbahaya juga untuk janinnya. Nah, sekarang ibu-ibu perlu tahu nih, apa sih komposisi air ketuban? Nah, di air ketuban itu ada nutrisi juga, ada hormon juga. Nah, ini paling perlu, ada antibodi untuk mencegah infeksi juga untuk janin kita. Nah, selanjutnya pasti bertanya lagi, disimpan di mana air ketuban gitu ya? Air ketuban itu disimpan di selaput ketuban, ada namanya selaput ketuban. Nah, air ketubannya di dalam. Disinilah bayi kita mengapung, bergerak, dan bernafas. Oke, itu seputar. Kita masuk di volume air ketuban. Nah, volume air ketuban selalu meningkat terus-menerus selama kehamilan. Namun di usia 38 minggu, air ketuban akan berkurang untuk mempersiapkan kelahiran sang bayi. Nah, kira-kira begini nih normalnya air ketuban kira-kira. Nah, untuk umur 12 minggu, air ketuban baiknya 60 ml. Untuk usia 16 minggu, air ketuban sekitar 175 ml. Nah, usia 34 sampai 38 minggu kira-kira 400 ml sampai dengan 1200 ml. Nah, ibu-ibu bingung nih, dari mana tahu semua liter-liter itu orang di dalam perut gitu ya kan? Nah, itu bisa kita ketahui melalui USG ke dokter kandungan. Nanti
dokternya akan kasih tahu tuh volume air ketuban ibu segini cc atau segini mililiter. Nah, oke ya ibu-ibu ya, paham ya untuk ini. Nah, kita masuk ke fungsi air ketuban yang harus kita ketahui. Nah, yang pertama itu untuk memberikan ruang gerak kepada janin kita. Nah, dengan adanya cairan ketuban ini membuat bayi kita bebas untuk bergerak, yang memberi tanda bahwa dia benar-benar cukup mendapatkan nutrisi dan oksigen. Nah, yang kedua fungsinya untuk menjaga suhu yang ideal. Nah, cairan ketuban ini membuat suhu itu tetap normal dan janin kita tetap merasa hangat. Ketiga yaitu menghindari dari infeksi. Nah, seperti dikatakan tadi, cairan ketuban mengandung antibodi untuk mencegah terjadinya infeksi kepada janin kita. Nah, fungsi yang keempat yaitu menghindari janin dari benturan. Nah, dengan adanya cairan ini ketika ibu tersandung atau ada benturan dari luar, sehingga janin kita masih dalam kondisi yang aman. Nah, fungsi yang kelima yaitu menyokong tali pusar. Nah, cairan ketuban ini ada sehingga tali pusar dengan bebas dan tidak tertekan, sehingga aliran nutrisi dan oksigen tidak terganggu. Oke. Fungsi yang selanjutnya itu memberikan perkembangan sistem pencernaan. Nah, ketika sulit untuk menelan, maka volume cairan ketuban itu akan banyak. Oleh karena itu, dia berfungsi untuk pencernaan juga, sehingga dalam proses ekskresinya pun jadi lancar. Fungsi yang terakhir yaitu membantu perkembangan paru-paru. Nah, janin di dalam kandungan tidak bernapas seperti kita manusia di luar ini ya kan. Nah, janin itu bergantung pada ibu yang memberikan dia O2. Namun sekitar usia 10-11 minggu janin sudah mulai dapat menelan air ketuban, yang aktivitas ini juga dapat mempengaruhi paru-parunya atau perkembangan paru-parunya. Oke. Untuk fungsi kita bahas sampai di sini. Oke, yang terakhir kita masuk kepada masalah umum yang terjadi pada air ketuban. Yang pertama, polyhydramnion atau terlalu banyak air ketuban. Nah, ini biasanya terjadi pada kehamilan anomali turunan, kehamilan ganda, atau diabetes gestasional. Ya, gestasional. Nah, kalau untuk yang kedua, oligohydramnion, itu terlalu sedikit air ketuban, biasanya itu terjadi pada kehamilan terlambat atau terjadi sobekan pada membran atau kelainan janin atau disfungsi plasenta. Nah, kalau yang ketiga itu ketuban pecah dini, itu kondisi di mana cairan ketuban pecah atau keluar, airnya sudah keluar belum pada masa kelahiran bayi atau pada saat pembukaan yang tidak sesuai atau tidak seharusnya dia keluar. Nah, itu ya KPD, dan ini benar-benar harus ditangani oleh dokter karena dapat membahayakan kesejahteraan janin di dalam kandungan. Nah, yang terakhir adalah ketuban yang berbau atau keruh kehijauan. Itu dia tadi ya. Itu biasanya terjadi pada usia kehamilan yang sudah lewat waktu. Karena saat usia kehamilan sudah lewat, yang seharusnya baby buang kotoran itu akan dibuang di dalam. Nah, bercampur dengan air ketuban dan dia menelan lagi, mengekresikannya lagi. Nah, itu kan benar-benar sangat berbahaya untuk janin, bisa asfiksia dan lain sebagainya, bisa kematian dalam kandungan. Nah, itu yang perlu kita jaga ya ibu-ibu. Oke.
Oke, untuk seputar ketuban saya rasa sudah paham. Terima kasih telah nonton video ini. Boleh follow saya di Instagram saya Theodora Sinambela atau Facebook saya Novita Sari. Siapa tahu ada yang mau di-sharingkan kepada saya. Tetap dukung channel saya agar saya selalu bisa menebarkan informasi-informasi kesehatan yang sederhana.